Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nurah Abidin, semester 6 kelas B. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Negeri IAIN Ambon. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan menurut para ahli beserta biodatanya. Sebelum kita masuk di biodata para ahli, saya akan menjelaskan tentang teori. Nah, teman-teman, apa itu teori? Teori adalah, sebelum kita masuk ke teori perkembangan dan biodata para ahli, nah kita harus ketahui dulu sebenarnya apa itu teori. Nah, jadi teori adalah pernyataan-pernyataan tentang sebuah konsep yang tersusun secara integratif yang berfungsi sebagai acuan saat menyebutkan atau mendeskripsikan, membuat prediksi, dan menjelaskan sebuah fenomena atau perilaku yang muncul. Ya, yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget lahir pada tanggal 1989 di Neuchâtel, Swiss. Ayahnya adalah seorang profesor dengan spesialis ahli sejarah abad pertengahan. Ibunya adalah seorang yang dinamis, intelijen, dan takwa. Waktu mudanya, Piaget sangat tertarik pada alam. Ia suka mengamati burung-burung, ikan, dan bintang-bintang di alam bebas. Itulah sebabnya ia sangat tertarik pada pelajaran biologi di sekolah. Pada usia 10 tahun, ia sudah menerbitkan karangannya yang pertama tentang burung pipit albino dalam majalah Ilmu Pengetahuan Alam. Piaget juga mulai belajar tentang moluska dan menerbitkan seri karangannya tentang moluska. Karena karangan yang bagus pada usia 15 tahun, beliau ditawari suatu kedudukan sebagai kurator moluska di Museum Ilmu Pengetahuan Alam di Geneva. Beliau menolak tawaran tersebut. Dengan alasan ia harus menyelesaikan sekolah menengah terlebih dahulu. Piaget lebih menitik beratkan pada struktur kognitif. Ia menitik dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensorimotor yang memberi kerangka bagi interaksi anak dengan lingkungan. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensorimotor. Piaget mengajukan teori tentang perkembangan kognitif anak yang melibatkan proses-proses penting, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. Dalam teorinya, perkembangan kognitif terjadi dalam urutan 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap sensorimotor. Dari kelahiran sampai umur 2 tahun, bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman indrawi dengan gerakan dan mendapatkan pemahaman akan objek permanen. Yang kedua, tahap praoperasional. Pada umur 2-7 tahun, anak memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis, simbol-simbol atau tanda-tanda dan pemikiran intuitif. Keterbatasannya adalah egosentrisme, anisme, dan kentration. Ciri-ciri berpikirnya tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada umur 7-11 atau 12 tahun,
Anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artikalisme. Yang keempat, tahap operasional formal. Pada umur 12 tahun ke atas, anak sudah menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Ciri pokok perkembangannya adalah hipotesis, abstrak, dan induktif, serta logis dan probabilitas. Jadi, tingkatan perkembangan intelektual manusia mempengaruhi kedewasaan, pengalaman fisik, pengalaman logika, transmisi sosial, dan pengaturan sendiri. Nah, teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak. Karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak di levelnya. Nah, dengan demikian, bila dikaitkan dengan pembelajaran, kita bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi anak. Misalnya, dalam memilih cara penyampaian materi bagi siswa sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seorang anak. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni 1902. Ayahnya adalah penjual asinan mangga yang tidak dikenal namanya, dan ibunya Carla Abrahamson adalah wanita Yahudi. Orang tuanya berpisah sebelum Erik lahir. Ibunya Carla kemudian menikah dengan Dr. Theodor Homburger, lalu pindah ke Karlsruhe, Jerman Selatan. Erik Erikson menyelesaikan pendidikan di gimnasium pada usia 25 tahun. Ia diundang untuk mengajar di sebuah sekolah swasta di Wina. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak. Erikson akhirnya memilih kesenian karena ia memiliki bakat dan minat di bidang itu. Pada masa hidupnya ini, Erikson pada waktu itu berusia 25 tahun. Terjadilah sesuatu yang membuatnya berubah secara drastis. Ia diundang untuk mengajar pada suatu sekolah swasta kecil di Wina. Sekolah ini dibangun sebagai tempat mendidik anak-anak, sementara mereka dan orang tua mereka menjalani psikoanalisis. Sekolah itu progresif dan para guru serta murid diberi kebebasan penuh dalam mengembangkan kurikulum. Erikson menjadi begitu tertarik pada pendidikan anak-anak sehingga ia mengikuti dan tamat dari sekolah pendidikan guru yang menerapkan metode Montessori. Metode Montessori menekankan perkembangan inisiatif anak sendiri melalui permainan dan pekerjaan pengalaman. Ini memiliki pengaruh yang tidak pernah hilang dan diri Erikson. Reputasi Erikson hampir seluruhnya berasal dari uraiannya tentang perkembangan psikososial sepanjang masa kehidupan dari masa bayi sampai masa tua, terutama konsep-konsepnya tentang identitas dan krisis identitas. Pada umumnya, para psikolog lebih menyukai tahap Erikson daripada tahap psikoseksual Freud. Mereka berpendapat bahwa Erikson telah memberikan sumbangan untuk perkembangan kepribadian, setara dengan apa yang telah dilakukan Piaget tentang perkembangan intelektual. Erikson juga dikagumi karena observasinya yang tajam dan interpretasinya yang peka dan perasaan kasihnya dalam terhadap segala sesuatu yang bersifat manusiawi. Erikson berkata bahwa orang-orang harus menemukan identitasnya dalam potensi-potensi masyarakat, sedangkan perkembangannya harus selaras dengan syarat-syarat dicanangkan masyarakat atau mereka harus menanggung akibat-akibatnya.
Sumbangan penting yang telah diberikan Erikson meliputi dua topik utama, yaitu teori psikososial tentang perkembangan dari mana muncul suatu konsepsi yang luas tentang ego, dan penelitian psikosejarah yang menerangkan psikososialnya. Yang pertama, Erikson kepastian semacam itu harus menggulungi lawan negatif dari kepercayaan dasar, yakni kecurigaan dasar. Yang kedua, autonomi, perasaan malu dan keraguan-raguan. Anak harus didorong untuk mengalami situasi-situasi yang menuntut otonomi, melakukan pilihan bebas. Rasa mampu mengendalikan diri akan menimbulkan dalam diri anak rasa memiliki kemauan baik dan bangga yang bersifat menetap. Sebaliknya, rasa kehilangan kontrol diri dapat menyebabkan perasaan malu dan ragu-ragu yang bersifat menetap. Nilai kemauan muncul pada tahap kedua kehidupan ini. Anak belajar dari dirinya sendiri dan dari orang. Kemauannya menyebabkan anak secara tertahap mampu menerima peraturan hukum dan kewajiban. Kemauan adalah kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan bebas, memutuskan, melatih, mengendalikan diri, dan bertindak yang meningkat. Yang ketiga, inisiatif dan kesalahan. Tahap psikososial ketiga ialah tahap inisiatif, yaitu suatu masa untuk memperluas penguasaan dan tanggung jawab. Selama tahap ini, anak menampilkan diri lebih maju dan lebih seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Nah, tujuannya adalah nilai yang menonjol pada tahap perkembangan ini. Kegiatan utama anak dalam tahap ini adalah bermain, dan tujuan tumbuh dari kegiatan bermainnya eksplorasi, usaha, kegagalannya, serta eksperimen dengan alat permainannya. Yang keempat, kerajinan dan inferioritas. Pada tahap ini, anak harus belajar mengontrol imajinasinya yang sangat kaya dan mulai menempuh pendidikan formal. Bahaya dari tahap ini ialah anak bisa mengembangkan perasaan rendah diri apabila ia tidak berhasil menguasai tugas-tugas yang dipilihnya atau yang diberikan oleh guru dan orang tua. Nah, nilai kompetensi muncul pada tahap kerajinan ini. Rasa kompetensi dicapai dengan menerjunkan diri pada pekerjaan dan penyelesaian tugas yang pada akhirnya mengembangkan kecakapan kerja. Yang kelima, keintiman dan isolasi. Nah, tahap di mana orang dewasa awal siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain agar memiliki arti sosial yang bersifat menetap. Maka genitalitas membutuhkan seseorang untuk dicintai dan diajak mengadakan hubungan seksual. Dan dengan siapa seseorang dapat berbagi rasa dan suatu hubungan kepercayaan. Bahaya pada keintiman ini adalah isolasi. Ritualisasi pada tahap ini adalah afiliatif, yakni berbagi bersama dalam pekerjaan, persahabatan, dan cinta. Penyimpangan ritualismenya adalah elitisme. Ya, itulah tadi teori perkembangan menurut para ahli dan biodatanya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.